Kepada kawan-kawan subscriber Cahaya Islam dan pengikut Cahaya Islam, jangan lupa subscribe juga channel kedua kami, Badut Channel. Link channelnya ada di deskripsi video. Terima kasih sebelumnya bagi yang sudah mau subscribe. Agama apapun itu tidak patut untuk dibercandakan. Ini pesan kepada para komika-komika yang mengatasnamakan dark joke dan open minded. Mereka bebas bercanda tentang apa saja. Hati-hati kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadid Al-Walid. Mungkin video kali ini nggak terlalu serius-serius amat. Ini membahas tentang Ferdinand Hutahian. Saya temukan beritanya ini, kebetulan tadi saya buka-buka portal berita dan saya menemukan berita yang ya lumayan lucu lah. Ini dari wartakotalive.com. Ditertawakan usai salah sebut gurun Sahara di Arab. Ferdinand Hutahian berdalih sengaja bikin ramai. Sekedar informasi, Discovery Channel, gurun Sahara itu membentang dari Pulau Kalimantan hingga Sumatera akibat dari lahan yang ditebangi dan dibakar. Ya mungkin niatnya si Ferdinand Hutahian mungkin ya menyindir mengenai lahan yang sekarang sedang menjadi polemik, lahan pesantren di Megamendung, lahan pesantrennya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Mungkin si Ferdinand ini mau menyindir itu gitu. Saya perlihatkan tweetnya. Kalau nggak salah tweet ini kemarin Ferdinand Hutahian itu nge-tweet begini. Ini tweet Ferdinand Hutahian 26 Desember. Gurun Sahara di Arab sangat luas dan tidak diurus sama sekali. Apa kalian nggak minat menguasainya dan membangun markas di sana? Nah, dia menyebut markas di sini. Artinya kan kemungkinan besar dia menyindir masalah lahan yang sedang dipermasalahkan sekarang, lahan pesantren syariah Imam Besar Habib Rizik Syihab di Megamendung. Namun justru tweet ini menjadi blunder karena si Ferdinand ini salah menyebutkan gurun Sahara itu di Arab Saudi gitu. Ya walaupun dia berdalih ingin memancing keramaian Allah, omong kosong menurut saya. Ini kena senjata makan tuan ibaratnya, niatnya mau ngeledek malah kena bully sama warga tweet. Di sini tadi saya memantau ada sempat menjadi topik yang hangat dibahas, gurun Sahara sempat populer dengan 3.654 tweet tentang gurun Sahara, di mana tweet itu kebanyakan meme yang menyindir atau mengeledek secara langsung si Ferdinand Hutahian karena ada yang menyebut langsung di situ, ada yang tag langsung di situ. Ini saya baca-bacakan ya meme dari beberapa netizen Twitter yang memang sangat lucu-lucu. Dari @marlina_ida, gurun Sahara terletak di Afrika bagian utara yang membentang dari Senegal di barat hingga Kenya di bagian timur. Demikian sekilas info. Good night sob dengan emoji ketawa. Saya lanjut. Negeri Setera @resti_reseh. Kafir goblok, gurun Sahara itu di Afrika bir. Aduh. Terus ini selanjutnya dari gak nyerah _ breaking news, ada yang udah umumin di Twitter gurun Sahara pindah ke Arab dengan hashtag #SaveFPI. Aduh. Terus ada lagi dari @agusti930565584, biasanya ini akun baru. Tweetnya begini, kalau Mas Tristan tahu nggak gurun Sahara di mana? Tanda tanya. Pak Ferdinand Hutahian, pelajaran geografi pasti bolos ya. Selanjutnya dari @hukumdan, goblok, gurun Sahara terletak di utara Afrika. SD lu di mana sih? Pamer tolol. Nah ini bahkan Detik Travel menulis berita itu memasukkan kutipan gurun Sahara. Bukan di gurun Sahara, ini hamparan pasir di pantai Outune di NTT. Saking hangatnya topik gurun Sahara. Ban Serep @gampang_marah. Setelah kota Nunuan oleh @Rahlan Nasidik dipindahkan ke Pulau Jawa, sekarang gantian gurun Sahara dipindahkan ke Arab oleh Ferdinand Hutahian.
Nah ini apa namanya, ibaratnya tanggapan dan respon dari Ferdinand Huta Heian setelah ramai meme di Twitter membuli atau mengeledek beliau. Coba kalau gue tweet Gurun Sahara di Afrika nggak akan rame, tapi kata Arab itu pasti direspon rame oleh kadrun. Wek asik, gue happy, TL gue rame. Pret, dalihnya udah kena bully baru berdalih kayak gitu. Elah. Ini tak lanjut ya. Klepon revolusioner @elfahmil. SMA lu di mana, Ferdinand Huta Heian? Belajar nggak geografi waktu sekolah dulu? Gurun Sahara itu di Afrika, bukan di Arab. Gurun Sahara membentang di berbagai negara seperti Aljazair, Mauritania, Senegal, dan Mali. Kalau bikin tweet jangan malu-maluin ya. Hiliku Ainklah @Kang Semprol. Sebagai seorang tukang angkat koper iPod di Timur Tengah, gue merasa minder. Bertahun-tahun gue muter-muter di negara-negara Arab, belum pernah sekalipun mampir ke Gurun Saharanya Arab. Padahal gue rajin ikutan tour Desert Night. Ampun. Kita balas ledekan dengan ledekan ya. Ya, dia memang niatnya sengaja menyindir gitu. Urusan apa bawa-bawa Arab? Masalah tanah, lahan, pesantren yang sedang dipermasalahkan, terus dia lari-lari ke Arab. Bawa kadrun segala macam, ngejek banget gitu si Ferdinand ini, ngejek. Untuk kesekian kalinya dia kena blunder, dia kena bumerang sendiri, dia kena senjatanya sendiri gitu. Saya akan putarkan video kita mereview Ferdinand Huta Heian yang dulu dan sekarang. Saya ingin memperlihatkan kepada kawan-kawan gimana para politikus ini begitu cepat berubah gitu, berbalik 180 derajat ketika mungkin kepentingan politiknya sudah tidak ada di situ. Bapak tentang acara ini, Pak? Saya hampir tidak punya kata-kata ya. Ini luar biasa. Saya tidak bisa menemukan kalimat yang pas dan tepat untuk menggambarkan betapa luar biasanya, besar sekali. Saya betul-betul tidak punya kalimat untuk ini, tapi saya menitaikan air mata. Luar biasa bahwa inilah Indonesia sesungguhnya. Di sini ada ukhuwah yang besar, persaudaraan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa acara ini menakutkan, saya harus menyatakan bahwa orangnya perlu diperiksakan kejiwaannya. Ini luar biasa, di sini ada persaudaraan, semua tersenyum, semua tertawa, wajah yang ceria, tidak ada yang menakutkan sama sekali di sini. Tentunya Bapak banyak bergaul juga dengan non-muslim. Oh sangat. Tanggapan kaum non-muslim ini terhadap khilafah, terhadap HTI seperti apa yang Bapak tahu? Nah itu yang saya sampaikan tadi, pemahaman kawan-kawan minoritas yang non-muslim tentu akan sangat minim tentang khilafah ya. Maka di situ harus diperbanyak diskursus. Bahkan kita mengundang mereka, apa ini khilafah, apa ini, semua harus kita jelaskan. Biarkan mereka mendapat masukan dan informasi yang benar, tidak mendapat informasi yang salah. Anda bicara tentang Monas? Iya. Saya SMA Anda di mana? Anda mau bicara sekolah, saya nggak sekolah. Anda bicara tentang Monas? Saya nggak sekolah. Anda bicara tentang ya Monas itu kami, Anda sudah bicara tentang Monas belum? Saya mau bicara. Bicara lah. Silakan, kita ingat dulu sih. Silakan, Bang Guys. Fair juga Anda ngomong soal sekolah di mana. Emang Anda lebih saya ingin tahu itu kan saya ingin memberitahu. Saya ingin menyatakan bahwa enggak pas. Ya astagfirullah. Yang adem pas aksi 212 adem sampai mengeluarkan air mata. Begitu sudah selesai urusannya, cuma ditanya Anda SMA di mana, itu langsung ngegaspol, gaspol. Abang jago gaspol. udah langsung berburuk sangka aja, dikiranya si guys ini mengeledek, padahal mungkin ya, saya menduga dari ekspresi wajah Pak Guys, ini memang video lama, tapi saya review kembali untuk mengingatkan si Ferdinand ini bahwa dia pernah berada di garis yang waras gitu loh. Entah kenapa sekarang dia tiba-tiba berubah gitu. Jadi si Pak Guys ini mungkin menanyakan itu untuk untuk merekonstruksi, untuk mengarahkan sebuah pembicaraan gitu mengenai sejarah Jakarta itu seperti apa. Makanya dia secara spontan menanyakan Anda SMA di mana gitu loh. Begitu ditanya Anda SMA di mana, si Ferdinand langsung ngegas. Langsung ngomong saya tidak sekolah. Nah ini
Ini tweet dari Pak Geis menanggapi masalah itu ya. Tweet 19 jam yang lalu. Dari zaman gue SMA, kalau lagi kumpul sering ditanya, lu anak mana? Maka jawabannya bukan alamat rumah, tapi gue anak Jakpus. Lalu yang lain bilang anak Jaksel, Jaktim, atau Jakbar, atau Jakut. Kalau di SMA di mana? Ditanya seperti itu, jawabannya apa ya? Kalau si SMA di mana? Ditanya seperti itu, jawabannya apa ya? Ini nyindir sih. Nah ini tweet yang kedua. Selain wilayah, jawabannya juga bisa dalam bahasa yang beda. Gue anak Caption, artinya anak SMA 10. Anak Budut, artinya anak SMA 1 atau STM yang ada di Budut. Anak Gambir, atau SMA 7 atau SMA 4. Anak Bulungan, dalam kurung 6 atau 9 dan 11. Sekarang jadi 70. Kalau si titik-titik dia jawab apa ya? Yang marah, ngegas. Orang yang suka nyinyir, orang yang suka nyindir, ngeledek, bikin meme, satir segala macem. Ya mereka justru gampang marah ketika disindir ketika dibalas sindir, dibalas nyinyir, ya mereka pasti marah dan ngamuk. Seperti Abu Janda, Denny Siregar dan kawan-kawan dan sejenisnya. Ya memang seperti itulah. Hobinya nyinyir, nyindir, dan kebanyakan tidak mendasar begitu. Kebanyakan tidak mendasar dan lebih banyak menghinanya justru. Kadang tanpa fakta yang jelas. Dan ini pesan kepada para pelawak-pelawak, kebanyakan komika ya yang mengatasnamakan dark jokes, terus mereka melawak dengan konten apa saja, melawak dengan ide apa saja mereka jadikan bahan untuk lawakan begitu, tanpa memandang ini menyinggung etnis tertentu, menyinggung agama tertentu, menyinggung syariat tertentu. Mereka mengatasnamakan dark joke bebas, melawakan apa saja, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dengan istilah-istilah open minded. Open minded, what the open minded? Lu kalau open minded harusnya lu terbuka juga pikirannya untuk menerima aspirasi dari kita, untuk menerima pemikiran dari kita, bahwa lu nggak boleh melawak dengan tema seperti itu, dengan tema yang menyinggung agama, keyakinan seseorang. Lu kalau open minded harusnya seperti itu, nggak usah teriak open minded ketika istilah dark jokes lu nggak menerima masukan dari orang lain bahwa itu nggak benar sebagian. Ya ada juga dark jokes yang mungkin bagus lah, yang tidak menyinggung agama, suku, etnis, apapun itu, tidak menyakiti orang lain, intinya itu tidak masalah. Tapi ketika dark jokes lu sudah menyinggung orang lain, menyinggung etnis tertentu dengan dasar atas nama open minded, lu ngelawak, orang lain tertawa, sebagian orang lain tertawa, tapi sebagian orang lain yang sakit gitu. Maksud kamu apa? Dan kebanyakan pengikutnya yang tertawa merasa paling cerdas. Wah, lu marah-marah aja nggak open minded. Astagfirullahaladzim. Candaan yang dinamakan candaan itu, ketika semua orang tertawa tanpa ada satupun orang yang tersakiti, itu baru candaan. Lihat tuh Abang Sule ketika bercanda, nggak ada yang tersakiti, nggak ada. Menurut saya nggak ada. Karena ketika saya lagi suntik ya memang saya memutar video-video beliau dan saya ketawa lepas di situ, karena sampai saat ini saya belum menemukan sedikit pun dari kata-kata beliau yang menyindir agama tertentu, etnis tertentu, suku tertentu. Agama apapun itu tidak patut untuk dibercandakan. Ini pesan kepada para komika-komika yang mengatasnamakan dark joke dan open minded. Mereka bebas bercanda tentang apa saja. Hati-hati kawan. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.